Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terlaksana semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah subuh insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Nusai Hasan LCMA. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita melalui kitab Az-Zawajir yang menceritakan tentang dosa-dosa besar. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan di antara salah satu dosa besar adalah tidak menepati janji. Berikutnya termasuklah dosa besar, yaitu mahabbatud dhulmah awil fisqah bi ayyi naw'in kana fisquhu wa baghdus salihin, yaitu mencintai kezaliman dan kefasikan dalam berbagai macam model kefasikan dan kezaliman, sekaligus membenci orang-orang saleh. Jadi ada dua perkara yang saling berkontradiksi. Dia mencintai keburukan, mencintai ahli maksiat, mencintai orang-orang yang zalim, mencintai perbuatan mereka, tapi di sisi lain dia juga membenci orang-orang saleh. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengikrarkan berulang-ulang dalam Al-Quran bahawa Allah saja yang punya sifat Rahman dan Rahim. Dan di antara Asma'ul Husna, Allah letakkan Ar-Rahman, Ar-Rahim di urutan pertama. Itu menunjukkan bahawa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bila hamba melakukan maksiat berulang-ulang, Allah tetap membukakan pintu taubatnya untuk menerima kembali. Tapi Allah ulang-ulang dalam banyak ayat, Allah mengatakan innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Allah tidak suka kepada orang-orang yang melakukan kezaliman dalam berbagai ragam kezaliman. Orang bisa masuk ke dalam dunia kezaliman di saat dia punya kuasa. Bila dia jadi seorang pemimpin, atau bila dia dipercayakan oleh rakyatnya untuk memimpin suatu kaum, lalu dia membuat sengsara rakyatnya. Ini model kezaliman yang paling mudah dilakukan di saat kekuasaan telah berada di tangan. Maka rata-rata jebakan syaitan bagi para pemimpin adalah kezaliman.
kalau pemimpin itu tidak diiringi dengan iman dan rasa takutnya kepada Allah. Dan ini begitu kontras dengan orang-orang yang Allah titipkan rasa takut dan rasa harap kepada surga Allah. Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan orang-orang saleh lainnya ketika dijadikan oleh Allah untuk memimpin satu kaum, mereka tidak melakukan kezaliman sama sekali, dan berusaha menghindarinya sejauh mungkin. Bahkan kepada orang kafir pun mereka tidak melakukan kezaliman, kecuali orang kafir itu yang mengundangnya. Waktu Amr bin As memerintah negeri Mesir sebagai gubernur, yang diangkat oleh Umar bin Khattab, salah seorang perempuan Yahudi tinggal di samping masjid, dan ketika ingin diluaskan masjid, terkenalah tanah perempuan tersebut. Dan Amr bin As memohon izin kepada perempuan tersebut untuk memindahkan atau dipindahkan area tempat tinggalnya di tempat yang lain, atau direlokasi. Ternyata perempuan tersebut tidak mau. Dia tetap ingin tinggal di tanah tersebut. Akhirnya Amr bin As melakukan penggusuran paksa. Maka diruntuhkanlah rumah perempuan Yahudi tersebut. Dan setelah itu ternyata perempuan ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi ke Madinah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan Yahudi walaupun mengingkari Muhammad sebagai nabi, tapi hati mereka tidak bisa mengingkari tentang kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi itu julukan dari Allah adalah al-maghdub alaihim, golongan yang dimurkai Allah. Sudah tahu kebenaran datang dari Muhammad, sudah tahu profil Rasulullah adalah sebaik-baiknya nabi, tetap mereka ingkari. Jemaah mendatangi Allah, mohon maaf, tidak mendatangi Rasulullah, dia mendatangi Umar bin Khattab, mohon maaf, tapi dengan keyakinan bahawa agama yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, walaupun mereka mengingkarinya. Lalu ketika sampai di tangan Umar bin Khattab hanya menyuruh mengambil tulang, lalu digariskanlah tulang dengan pedangnya, dengan garis yang lurus. Lalu dia hanya mengatakan, bawakan kepada Amr bin As. Dibawalah tulang ini ke Amr bin As. Lalu kemudian Amr bin As ketika melihat garis di tulang ini, bergetar tangannya, dan langsung dia perintahkan kepada pengawal dan semua pasukan untuk membangun kembali rumah seorang Yahudi ini. Apa yang terjadi? Dia tahu maksud goresan tersebut berlaku adillah, walaupun kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Begitu orang-orang dahulu memelihara diri dari kezaliman terhadap rakyat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, apabila seorang pemimpin dipercayakan oleh rakyatnya lalu dia menzalimi rakyatnya, dia menyengsarakan rakyatnya, maka sengsarakanlah dia. Dan apabila dia berbuat baik kepada rakyatnya, maka ya Allah, peliharalah dia. Begitu doa Nabi yang dia mohon terhadap kezaliman seorang pemimpin. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang berbuat zalim, itu urusannya besar di sisi Allah. Tapi yang paling bodoh adalah orang-orang yang mendukung kezalimannya. Dia hanya dengan suaranya, dia datang ke dalam satu kotak, lalu dia tusuk nomor sesuatu yang dia tahu bahawa dia memilih seorang yang akan berbuat zalim, yang dia tahu dengan hati dan kepalanya, yang dia tahu dengan pengetahuannya bahawa orang ini akan menghancurkan agama. Tapi dia pilih, dia dukung kezaliman tersebut dengan berbagai iming-iming dunia. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah dengan penglihatan yang rahmat.
tapi Allah akan melihatnya dengan kemurkaannya di hari kiamat. Salah satunya adalah man baya'a imaman, yaitu orang-orang yang membaiat seorang pemimpin. Fa in a'tahu waffa, kalau dia diberikan sesuatu dia pilih pemimpin tersebut. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu maka dia tidak pilih. Jadi dia pilih pemimpin berdasarkan iming-iming dari pemimpin tersebut. Yang menyuka pilih hidung Ika tingkat kadis merempau. Yang contoh barang bapak pada ke bahasa Aceh, karena dengan bahasa Indonesia ada kesan lembut. Jadi kata calon pemimpin, kalau pilih saya, kamu tingkat kepala dinas depan, tenang saja, kursi basah selalu, enggak basah saya basahkan. Dia pilih karena dapat iming-iming dari seorang pemimpin yang dia tahu pemimpin ini akan menghancurkan agama. Apa kata Nabi? Hari kiamat, semua pendukung, semua tim sukses yang hari ini telah mensukseskan kezaliman, yang menghancurkan agama, maka Allah akan menyiksa mereka mulai dari padang mahsyar. Allah tidak akan perhatikan mereka dengan kasih sayangnya, tapi Allah balas dengan azabnya. Dan semua dosa hari ini yang dilakukan oleh pemimpin yang mereka pilih, setiap dosa itu mengalir kepada pendukungnya. Jemaah melakukan Allah, bukan urusan mudah ketika kita hendak menaikkan seseorang. Kalau terjadi kezaliman itu sebabnya ada di tangan kita, di ujung tangan kita yang telah diberi tinta setelah memilih. Dan orang-orang yang mencintai orang-orang zalim akan tinggal bersama mereka di tempat orang-orang zalim tersebut di neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis riwayat Ahmad Tabrani dengan derajat yang sahih, Rasulullah berkata, "Wa la yuhibbu ar-rajul qauman illa khusyira ma'ahum." Apabila seseorang mencintai satu kaum yang kaum itu melakukan kezaliman, maka dipastikan orang-orang yang mencintai mereka pun ikut dikumpulkan oleh Allah dalam satu neraka. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang dikumpulkan Allah di hari kiamat bersama orang yang dia cintainya. Saya tidak mengatakan bersama satu partainya, anak pegahnya, walaupun kata sebut pegahnya, tapi saya tidak katakan itu, karena belum tentu dalam satu partai sama semua. Ada yang memang tidak berniat, rupanya terjebak saja. Tapi orang-orang yang saling mendukung untuk melakukan kefasikan, mendukung kezaliman, maka ikut merasakan azab neraka Allah bersama orang yang mereka dukung. Maka orang yang hari ini mencintai Fir'aun, orang yang hari ini mendukung Fir'aun, maka nanti dikumpulkan bersama Fir'aun. Orang-orang yang hari ini mencintai artis-artis yang hidupnya dalam segala maksiat, tapi dia tonton, dia lakukan segala urusan untuk kebaikan artis tersebut, dia contoh gaya hidupnya, maka mereka dikumpulkan dengan orang yang mereka cintai. Itu janji Allah dan Nabi. Dan Nabi tidak pernah berbohong, walaupun sebelum jadi Nabi. Setiap kalimat adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah. Oleh karena itu, berhati-hatilah mengirimkan sesuatu di grup WA yang sifatnya membela kezaliman. Berusaha mengajak orang, merayu orang untuk mencintai orang-orang zalim. Karena rayuan kita berefek besar pada dosa jariah yang akan kita dapatkan. Mungkin kita telah meninggal dunia, tapi dosa orang-orang yang telah berhasil kita rayu untuk menaikkan pemimpin yang zalim atau mendukung kezaliman akan terus mengalir kepada kita. Jemaah melakukan Allah, begitu pula sebaliknya. Orang-orang yang mencintai orang saleh, maka dikumpulkan bersama mereka. Orang-orang yang mencintai Nabi SAW, maka dikumpulkan bersama Nabi. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, seorang Arab Badui. Lalu dia ketika datang, Rasulullah ingin salat, tapi dia keburu bertanya, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?"
kapan terjadinya kiamat? Rasulullah tidak menjawab karena Rasulullah langsung kemudian melakukan salat 2 rakaat. Setelah Rasulullah salat, lalu beliau bertanya kembali, siapa tadi yang bertanya tentang kiamat? Orang tersebut masih ada dan dia menjawab, ana ya Rasulullah, akulah yang bertanya tentang kiamat. Lalu Rasulullah bertanya kembali, ma'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuk kiamat? Rasulullah tidak menjawab tentang kapan kiamat, tapi yang dijawab adalah ma'adatta laha, apa yang telah engkau persiapkan. Ini maksudnya apa? Persiapan menuju kiamat lebih penting daripada bertanya kapan kiamat. Karena kiamat ditanya tidak ditanya pasti terjadi, tapi persiapan menuju kiamat tidak semua orang mampu mempersiapkannya. Jemaah melekat Allah, laki-laki ini menjawab, la syai' illa ma'adatul minal al-kathir minas salat waz zakat was saum. Ya Rasulullah, tidak banyak yang kupersiapkan, bahkan aku tidak banyak melakukan salat. Artinya dia yang wajib ada, tapi yang sunnah kemungkinan dia tidak banyak melakukannya. Bahkan aku tidak banyak melakukan puasa sunnah, ya. Jadi persiapan dia hanya yang wajib, tidak banyak melakukan, bukan tidak melakukannya. Illa inni uhibbullah wa rasulahu, yang tersisa pada diriku, yang sepenuh hatiku adalah aku mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya beliau mengatakan, amal salihku mungkin kurang ya Rasulullah, tapi hatiku penuh dengan cinta kepadamu, kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Langsung begitu Rasulullah mendengarkan pernyataan dari seorang Arab Badui yang telah mengeluarkan ungkapan hatinya bahwa dia mencintai Allah dan Rasul. Apa jawaban Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Begitu bahagianya orang tersebut mendengar jaminan Nabi bahwa dia akan dikumpulkan bersama Nabi hanya karena mencintai Nabi SAW. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini langsung menyebarkan berita ini kepada sahabat. Dia mengatakan, sejak ku dengarkan kalimah itu, maka sungguh tidak ada hari yang lebih bahagia daripada hari itu. Kami dijamin bahwa kami akan tinggal bersama Nabi. Aku mencintai Nabi, kata Anas, sambungan hadisnya, dan aku mencintai sahabat Nabi. Aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, aku mencintai Utsman, dan aku berharap dari Allah aku dikumpulkan bersama mereka, walaupun amal salehku tidak mampu untuk menyaingi amal saleh mereka. Cuma melakukan Allah. Hari ini kita terlalu jauh dari amal salehnya para sahabat. Tapi di saat hati kita jujur kepada Allah bahwa kita mencintai Nabi kita mencintai Allah dan membenci orang-orang yang membenci Allah dan Nabi. Kita mencintai Allah dan Nabi sekaligus membenci orang-orang yang membenci Allah dan Nabi, orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang ingin meruntuhkan negara ini lalu merubahnya menjadi komunisme. Kita benci dengan mereka dan kita bersiap-siap kalau itu terjadi jihadlah. Dan itu jujur keluar dari hati kita, jujur, bukan urusan politik, maka dijamin oleh Nabi kita akan bersamanya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah saja telah mengumumkan bahawa jangan ambil orang-orang yang memusuhi Allah dan Nabi sebagai teman baikmu. Allah katakan dalam surat Al-Mumtahanah juga, Allah katakan, jangan engkau ambil aduwi wa aduwakum awliya, jangan engkau ambil musuhku dan musuh Nabimu sebagai temanmu. Bagaimana kita bisa bersatu dalam satu anggota, dalam satu kelompok yang mencintai orang-orang yang zalim, yang mereka telah mengumumkan membenci Allah dan Nabi, lalu kita satu kelompok dengan mereka tanpa berbuat apa-apa, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, jangan ambil sebagai teman setiamu, jangan jadikan pemimpinmu. Tapi ini zaman fitnah, inilah yang terjadi. Apa yang Allah larang terjadi, apa yang Nabi larang itulah yang terjadi. Paling kurang jagalah diri agar tidak termasuk golongan orang-orang yang membenci Allah dan Nabi. Jemaah melakukan Allah, kalau kita membaca sejarah Nabi melalui hadis-hadis, diceritakan bahawa sahabat ini
mencintai Allah dan Nabi melebihi cintanya kepada keluarganya, melebihi, dan itu mereka buktikan. Silahkan baca waktu sejarah perang Uhud, sahabat banyak yang meninggal. Lalu ketika rombongan pulang dalam perjalanan menuju ke Madinah, itu sudah tersiar isu kabar bahwa Muhammad telah meninggal, Muhammad telah wafat, Muhammad telah syahid. Itu yang terdengar ke Madinah. Ini belum sampai rombongan. Semua orang-orang Ansar keluar menunggu berita sedih itu, padahal Nabi masih hidup. Lalu diceritakan oleh Anas bin Malik, juga Anas bin Malik yang menceritakannya, seorang perempuan dari kaum Ansar begitu mendengar kalimah bahwa Rasulullah telah meninggal dalam perang Uhud, mereka telah menerima kekalahan. Ketika dia mendengarkan berita itu, sekaligus datang kabar kepadanya bahwa suaminya, ayahnya, anaknya, saudaranya laki-laki 4 orang sekaligus meninggal di medan Uhud. Jadi dia mendengarkan 2 kabar, Rasulullah meninggal, juga sekaligus orang-orang yang dicintainya meninggal. Lalu dia keluar menyambut rombongan, dan yang pertama lewat di depannya adalah jenazah-jenazah saudaranya yang dipangku oleh semua sahabat yang lain. Nah, ada yang mengatakan kemudian jenazah ini disuruh kembalikan ke Uhud oleh Rasulullah untuk dikuburkan di sana. Nah, kemudian terjadi banjir besar-besar, baru dipindahkan kembali ke pekuburan yang lain, yang tertinggal Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, jemaah melakukan Allah, ketika perempuan ini melihat jenazah-jenazah saudaranya yang tertutup dengan kain, dia kemudian bertanya, jenazah siapa? Jenazah siapa? Sahabat-sahabat mengatakan, ayahmu, yang itu saudara laki-lakimu, yang itu suamimu, yang itu anakmu. Pertanyaan berikutnya, di mana Rasulullah? Ketika dia dengar kabar, di mana Rasulullah? Lalu orang-orang mengatakan, ada Rasulullah. Lalu dia mengejar untuk membuktikan Rasulullah masih ada. Dan ketika dia telah datang di hadapan Rasulullah, dia pegang ujung kain Rasulullah. Lalu dia mengatakan, ya Rasul, aku tidak peduli siapapun yang diambil oleh Allah dari keluargaku, aku tidak peduli. Yang penting jangan engkau yang diambil oleh Allah untuk menyelamatkan agama ini, ya Rasulullah. Semua meninggal dari keluargaku, aku tidak peduli, asal engkau masih bersama kami, ya Rasulullah. Begitu hebatnya cinta mereka, begitu hebatnya cinta mereka kepada Rasulullah. Anas bin Nadhr dalam Riyadhus Shalihin disebutkan hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim, ketika dia termasuk salah seorang yang syahid di medan Uhud dengan hampir 80 tusukan pedang dan panah menancap dalam tubuhnya. Dan sebelum meninggal diceritakan bahwa sempat dia berbicara dengan Rasulullah. Rasulullah mendatanginya, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inilah yang kuharapkan, aku telah mencium bau surga. Tolong kabarkan kepada kaum Ansar, ya Rasulullah, bahwa aku benar-benar telah mencium bau surga. Lalu dia berpesan kepada Rasulullah, sungguh tidak layak bagi kami kalau nyawa kami masih menempel sedangkan engkau dalam keadaan menderita. Biarkan kami yang begini asal engkau bisa selamat. Begitu hebatnya mereka mempertahankan Rasul, cinta mereka bulat kepada Rasulullah. Maka jemaah melakukan Allah, hari ini orang mengaku cinta Nabi, tapi pengakuan itu di lidah, begitu diminta bukti pengorbanan, dia tidak mau berkorban untuk Rasulullah. Bahkan dia tidak taat kepada Rasulullah. Jemaah melakukan Allah, ada seseorang begitu berada dalam masjid, di dalam masjid posisinya sedang bicara-bicara, begitu azan langsung dia keluar dari masjid, dia pergi. Abu Hurairah melihat orang tersebut dengan anak matanya. Dia lihat terus, dia lihat, menunjukkan kebencian Abu Hurairah. Jadi pandangannya pandangan tajam. Lalu dia berkata kepada sahabat yang lain, laki-laki ini faqad asa Abul Qasim, laki-laki ini telah durhaka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, siapa yang sudah berada di masjid, azan berbunyi, lalu sengaja keluar meninggalkan masjid untuk tidak solat, dia telah durhaka pada Nabi. Contoh barang sekarang mudah Bapak Ibu maka Allah, berkumpul-kumpul untuk mengambil rantangan di masjid. Diumumkan nyona kari kameng la masjid. Nejak kena, necok
semua datang. Begitu azan zuhur berbunyi, berangkat, semuanya berangkat, tidak ada yang salat di dalamnya. Ini termasuk durhaka kepada Muhammad. Walaupun mulutnya selalu mengatakan cinta kepada Rasulullah, tapi sebenarnya dia telah mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tanamkan rasa cinta kepada Rasul, kepada agama, dan bencilah, disuruh benci kepada siapa? Orang-orang zalim. Jangan ada sifat cinta, jangan ada sifat suka kepada yang zalim. Tapi sesama muslim, tanamkanlah rasa cinta. Sekali lagi saya ingin ulang di mana-mana, jangan urusan khilafiyah membuat kita membenci sesama muslim. Tapi dengan ahli maksiat kita duduk satu kedai kopi, dengan orang yang tidak salat kita duduk bersama, kita bermesraan dengannya. Dengan orang salat, hanya gara-gara urusan khilafiyah sedikit, lalu kita memutuskan silaturahim dengannya dengan mengatakan kita tidak satu manhaj. Jemaah melakukan Allah, berfikirlah kembali. Oleh karena itu, jemaah melakukan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di pagi hari ini membuat kita sedikit menjauh daripada dosa besar, yaitu mencintai orang-orang yang zalim dan fasik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.